Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan baca kitab Hukm Ta'abbud bil Awradil Bid'ayyah Syirkiyah. Hukum beribadah dengan zikir-zikir dan wirid-wirid yang bid'ah dan syirik. Yang ditulis oleh Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Ini adalah pertemuan yang kedua lanjutan dari Tuhfatul Akhyar. Syekh mengatakan wa hadhihi da'watur rusuli jami'an. Kama dallat ala dzalika al-ayatani as-sabiqatan. Dan ini ya, dakwah kepada tauhid dan memperingatkan syirik. Ini merupakan dakwah seluruh rasul. Merupakan dakwah seluruh rasul. Sebagaimana hal itu ditunjukkan oleh dua ayat yang sudah kita baca, yaitu surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni, dan ayat apa? Al-A'raf ayat 59. Ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada satupun rasul yang diutus sebelum engkau wahai Muhammad SAW, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku, kata Allah, fa'buduni, maka tauhidkanlah aku, beribadahlah kalian hanya kepadaku. Dan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 59, setiap rasul berkata kepada umatnya, ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Tidak ada bagi kalian satupun yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qad tarafa a'da'ur rusul bi anna ar-rusul amaruhum bi ifradillahi bil ibadah wa khalqil aliha al-ma'budah min duni. Dan para musuh Rasul dan para musuh Rasul-Rasul, ya, mereka telah mengakui bahwa para Rasul memerintahkan mereka agar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua ibadah dan agar meninggalkan sesembahan-sembahan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, para musuh Rasul yang di kalangan orang-orang kafir dan orang musyrik, mereka mengetahui dan mengakui, ya, mengetahui dan mengakui bahwa para rasul itu memerintahkan mereka agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya dan meninggalkan segala bentuk peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kama qala azza wa jalla fi qissati 'ad. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala beritakan, firmankan di dalam kisah kaum 'Ad, annahum qalu li Hudin alaihi salatu wassalam, bahwa mereka kaum 'Ad berkata kepada Hud alaihissalam, nabi yang diutus kepada mereka, ajitana lina'budallaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu abauna. Al-A'raf ayat 70. Wahai Hud, apakah engkau datang kepada kami agar kami beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, dan kami meninggalkan, ya, apa-apa yang telah diibadahi oleh leluhur-leluhur kami. Jadi mereka mengetahui, para musuh Rasul, mereka mengetahui, ya, bahwa Rasul memerintahkan mereka agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya dan meninggalkan segala peribadahan kepada selain Allah. Wa qala subhanahu wa ta'ala an Quraisy lamma da'ahum nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ila ifradillahi bil ibadah wa tarki ma ya'buduna min dunihi minal malaikati wal awliya'i wal asnami wal asjari wa ghairi dzalik. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman memberitahukan kepada kita jawaban orang-orang Quraisy ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahi mereka agar mengesahkan seluruh ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua ibadah dan meninggalkan apa-apa yang mereka ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala dari kalangan malaikat ataupun para wali ataupun berhala-berhala ataupun pepohonan dan selainnya. Apa jawaban orang-orang Quraisy? Aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Surat Qaf ayat yang kelima.
Apakah Muhammad itu akan menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak ini tidak berhak diibadahi, dan yang berhak diibadahi hanyalah ilahan wahidah, hanyalah satu sesembahan saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Inna hadza la syai'un ujab. Sungguh ini sebuah kemungkaran yang sangat besar. Ya. Jadi Quraisy mengetahui dan mengakui bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka agar memberikan semua ibadah mereka hanya kepada Allah dan meninggalkan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Qala anhum subhanahu wa ta'ala fi surat As-Saffat. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat juga memberitahukan kepada kita, berfirman memberitahukan kepada kita tentang mereka, tentang orang-orang Quraisy. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Saffat ayat 35 sampai 36. Sesungguhnya mereka orang-orang Quraisy itu apabila diserukan kepada mereka la ilaha illallah, ucapkan oleh kalian la ilaha illallah, tiada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Yastakbirun, mereka menolak dengan penuh kesombongan. Wa yaqulun, dan mereka berkata yang menunjukkan bahwa mereka mengetahui dan mengakui apa yang didakwahkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Inna latariku alihatina, apakah kita akan meninggalkan sesembahan kita li syairin majnun, hanya karena mengikuti Muhammad, seorang pujangga yang gila ini. Wal ayat ad-dala ala hadzal makna katsiratun. Ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menunjukkan makna seperti ini banyak sekali. Yaitu apa? Bahwa musuh-musuh para rasul, termasuk musuh Nabi kita Muhammad SAW, mengakui kalau Nabi kita Muhammad mengakui bahwa para rasul itu memerintahkan mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya dan meninggalkan segala peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengakui hal itu. Wa mimma dzakarnahu minal ayati wal ahadits. Dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang telah kami sebutkan pada pertemuan yang lalu dan pertemuan ini tadi, yattadhihu laka waffaqani Allah wa iyyak lil fiqh fid din wal basirah bihaqqi rabbil alamin. Anda mengetahui, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada Anda agar Anda memiliki kefahaman terhadap agama ini dan agar Anda memiliki ilmu tentang hak-hak Allah Rabbul Alamin. Ini ditujukan oleh Syekh bin Baz, ditujukan kepada si penanya, kepada si penanya, karena ini adalah jawaban atas pertanyaan yang dikirimkan kepada beliau. Apabila dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang telah kami sampaikan, kami bacakan ini, Anda mengetahui, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada Anda, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadaku dan kepada Anda, agar memiliki kefahaman agama, memiliki ilmu tentang hak Allah Rabbul Alamin. Anna hadhil ad'iyata, bahwa doa-doa yang Anda tanyakan, wa anwa'ul istighatsah allati bayyanta fi su'alik, bahwa doa-doa dan bentuk-bentuk istighatsah, zikir-zikir yang Anda sebutkan di dalam pertanyaan Anda, kulluha min anwa' syirkil akbar. Semuanya itu masuk kategori syirik akbar. Semuanya itu hukumnya adalah syirik akbar. Zikir-zikir dan doa-doa dan wirid-wirid istighatsah yang Anda sebutkan dalam pertanyaan Anda yang kemarin kita baca, ada 4 sebenarnya. Ada 4 contoh dari zikir, mujadahnya mereka. Ini adalah syirik akbar. Li'annaha ibadatun li ghairillah. Karena itu merupakan ibadah kepada selain Allah. Talabul umur la yaqdir 'alaiha siwa minal amwat wal ghaibin. Itu merupakan permintaan kepada orang-orang yang telah mati dan sosok-sosok yang gaib, dalam perkara-perkara yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu mengabulkannya. Ini adalah syirik akbar. Karena itu ibadah kepada selain Allah. Kalau definisi syirik akbar apa? Da'watu ghairi ma'ah. Beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sekutukan dengan Allah. Man sarafa minha syai'an min anwa'il ibadati syai'an li ghairillah fa huwa musyrikun kafir. Dia memberikan sebagian
bentuk-bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk diantaranya meminta perkara-perkara hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu, dia minta kepada orang-orang yang telah mati dan orang-orang yang gaib. Wa dzalika aqbah min syirkil awwalin, bahkan kesyirikan yang dilakukan dengan doa-doa dan zikir-zikir serta istighatsat yang Anda sebut dalam pertanyaan ini lebih buruk, lebih rusak daripada kesyirikan ya orang-orang generasi awal. Yakni kesyirikan orang-orang jahiliyah. Lebih rusak daripada kesyirikan orang-orang jahiliyah. Li'annal awwalin innama yusyrikuna fi halir raqa. Karena dari sisi mana? Sisi lebih rusaknya ya. Karena orang-orang jahiliyah mereka berbuat kesyirikan, mayoritas mereka, tidak semuanya. Mayoritas mereka berbuat kesyirikan hanyalah ketika dalam keadaan tenang, dalam keadaan damai, dalam keadaan lapang dan sejahtera. Wa amma fi halis syada'id, adapun ketika menghadapi kesulitan dan bencana, musibah, fa yukhlisuna lillahi ibadah. Maka mereka mengikhlaskan ya seluruh ibadah mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahum ya'lamun annahu subhanahu wal qadiru 'ala takhlisihim min asy-syiddati duna ghairihi. Kenapa? Ketika mereka sedang mengalami kesulitan dan bencana serta musibah, mereka berdoa dengan ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka mengetahui bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk menyelamatkan mereka dari kesulitan tersebut. Tidak ada selain Allah. Ya. Jadi ini sisi yang menunjukkan bahwa ya orang-orang musyrik ya kesyirikan orang-orang musyrik dengan kesyirikan zikir-zikir dan doa-doa yang disebutkan oleh penanya itu lebih parah kesyirikannya dibandingkan orang-orang musyrik jahiliyah. Ya, dibandingkan orang musyrik jahiliyah. Orang-orang ya orang-orang yang melakukan zikir-zikir dan wirid-wirid doa-doa syirik tadi, mereka melakukan kesyirikan di saat lapang dan di saat kesulitan. Sedangkan mayoritas orang-orang musyrik jahiliyah, mereka melakukan kesyirikan itu ketika sedang lapang, ketika ya sedang tidak dalam kesulitan. Adapun ketika mereka sedang menghadapi bencana yang besar, kesulitan yang besar, maka mereka mengikhlaskan seluruh ibadah mereka hanya kepada Allah. Dan sadar yang dimaksud di sini kesulitan yang besar. Kesulitan yang besar. Kenapa? Karena orang musyrik jahiliyah tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang mampu untuk menyelamatkan mereka dari kesulitan, bencana, dan musibah itu. Ya, tidak ada selain Allah. Kama qala ta'ala fi kitabihil mubin an ulaikal musyrikin. Hal ini seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, beritahukan kepada kita dalam firman-Nya di Al-Qur'anul Karim tentang mereka orang-orang musyrik ini. Fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishin lahud-din falamma najjahum minal barri idza hum yusyrikun. Al-Ankabut ayat 65. Ketika mereka mengendarai kapal di tengah lautan, dihantam badai, diombang-ambingkan oleh badai, da'allaha mukhlishin lahud-din, maka mereka akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dengan tulus ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan seluruh amalnya kepada Allah. Falamma najjahum minal bar, namun ketika ya Allah sudah selamatkan mereka sampai di daratan, idahum yusyrikun, tiba-tiba mereka berbuat kesyirikan kembali. Setelah mereka mendapatkan kelapangan, selamat dari kesulitan, mereka kembali berbuat kesyirikan. Wa qala subhanahu wa ta'ala yukhatibuhum fi ayatin ukhra. Demikian pula dalam ayat yang lain, ya, dalam surat Al-Isra ayat 67, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada mereka, bertanya kepada mereka, wa idza massakumudz dhurru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyahu falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kana al-insanu kafura. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara kepada mereka melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalian wahai orang-orang musyrik, idza masakumud dur, apabila bahaya menimpa kalian di bahar, di tengah lautan, dhalla man tad'una illa iyyah, maka akan kalian tinggalkan semua yang kalian
berdoa kepadanya, semua yang kalian beribadah kepadanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan ketika mereka berada dalam kesulitan, mereka akan ikhlas berdoa mintanya kepada Allah. Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyahu. Dhalla ini kalian tinggalkan. Ya, saking meninggalkannya Allah bahasakan dengan dhalla yang artinya dha'a, hilang dari kalian. Saking meninggalkannya mereka. Ya. Lupa mereka dengan sembahan-sembahan mereka selain Allah Subhanahu. Ini dalam kesulitan. Falamma najahum ilal bar. Namun ketika najakum ilal bar. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyelamatkan kalian ke daratan. Kalian sudah hilang dari selamat dari kesulitan. Kalian sudah dalam kelapangan kembali. Arabtum. Ya, kalian berpaling. Kalian berbuat kesyirikan kembali. Maka insan kafur. Sungguh manusia itu. Ya, manusia yang seperti ini sangat-sangat kufur. Sungguh manusia yang seperti ini sangat-sangat kufur. Al-Isra ayat 67. Nah, ini ayat diantara ayat-ayat yang menunjukkan bahwa orang-orang musyrik jahiliyah mereka ketika mayoritas mereka ketika menghadapi kesulitan, ya, maka mereka barakallahu fikum mereka mereka mengikhlaskan doa, minta keselamatan hanya kepada Allah SWT, mengikhlaskan seluruh amal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan dengan zikir-zikir dan doa-doa yang disebutkan di dalam pertanyaan itu. Mereka melakukan kesyirikan, syirik akbar. Justru ketika barakallahu fikum ketika apa? Ya, ketika dalam kesulitan, ya. Fa in qala qa'il min haula'il musyrikin al-mutaakhirin. Ya. Jika orang-orang musyrik di zaman ini, ya, mereka mendebat. Mereka mendebat dengan berkata, inna la naqsidu anna ulaika yufiduna bi anfusihim wa yashfuna mardana bi anfusihim wa aw yanfa'una bi anfusihim aw yadurruna bi anfusihim wa innama naqsidu syafa'atahum ila Allah bidzalik. Jika orang-orang musyrik zaman sekarang mereka mendebat dengan berkata, sesungguhnya kami tidak, ya, memiliki niatan, tidak memiliki tujuan bahwa mereka yang kami berdoa kepadanya selain Allah itu, ya, memberikan, ya, atau mengkabulkan doa kami dengan sendirinya, atau menyembuhkan orang-orang yang sakit di antara kami dengan sendirinya, atau memberikan manfaat kebaikan kepada kami dengan sendirinya, atau menimpakan kemadaratan, keburukan, atau menyelamatkan kami dengan sendirinya dari kemadaratan. Innama naqsidu syafa'atahum. Yang kami cari, yang kami inginkan dari mereka adalah syafaat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi semua itu. Ya, yang kami inginkan adalah perantaraan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi semua itu. Ya. Ini maknanya, ya, kami berdoa kepada mereka agar mereka menyampaikan, ya, kesulitan dan hajat kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah para wali yang sudah meninggal, yang sudah wafat, sebagaimana disebutkan dalam zikir-zikir itu, Ali, kemudian Al-Husain, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian apa? Sayyidus Syuhada Hamzah ibn Abi Thalib. Ya. Fal jawab, maka kata Syekh bin Baz rahimahullah, jawabannya, an yuqal lahu, kita katakan kepada mereka, atau kepadanya, kepada orang musyrik yang mendebat tadi, inna hadza huwa maqsadul kuffar al-awwalin, ya, wa muraduhu. Ya. Ucapan kamu ini, ya, ucapan kamu ini tentang apa? Tujuan yang kalian inginkan, ya, ini tidak lain adalah keinginan orang-orang kafir jahiliyah, ya, niat orang-orang kafir jahiliyah. Mereka melakukan kesyirikan itu melalui berhala-berhala, melalui, ya, kuburan orang-orang soleh dan sebagainya. Ya, niat dan tujuan mereka, keinginan mereka adalah apa? Agar sembahan-sembahan mereka selain Allah Subhanahu wa taala itu mensyafaati mereka.
menyampaikan hajat dan kesulitan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengabulkan hajat dan menghilangkan kesulitan melalui mereka. Bukan Bukan mereka meyakini bahwa sembahan-sembahan mereka selain Allah itu dengan sendirinya menyembuhkan sakit mereka, memberikan manfaat kepada mereka, menjauhkan mereka dari keburukan, dari bencana dengan sendirinya. Tidak. Walaisa muraduhum anna alihatahum takhluqu aw tarzuqu aw tanfa'u aw tadurru bi nafsiha. Bukan maksud mereka bahwa sembahan-sembahan mereka selain Allah Subhanahu wa taala itu yang mencipta, memberi rezeki kepada mereka, mencipta mereka, memberi kebaikan kepada mereka, atau menimpakan keburukan dengan sendirinya. Fa inna dzalika yubtiluhu ma dzakarahu anhu fil Qur'an. Hal ini sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Annahum aradu syafa'atan wa jahum. Tidak lain yang mereka inginkan dari sembahan-sembahan mereka selain Allah itu adalah syafaat mereka. Kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala menurut mereka. Mereka yakini bahwa sembahan-sembahan mereka selain Allah memiliki kedudukan yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa dijadikan syafaat, perantara, mediator untuk menyampaikan hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taqribahum ila Allah zulfa. Mereka menginginkan dari sembahan-sembahan mereka selain Allah, yang mereka ibadahi selain Allah, itu adalah mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Tidak meyakini bahwa kemudian dan tidak menginginkan bahwa kemudian sembahan-sembahan yang mereka ibadahi selain Allah itu yang mencipta mereka, memberi rezeki kepada mereka, menimpakan memberikan kebaikan ataupun menimpakan keburukan dengan sendirinya. Bukan, sama sekali tidak. Kama qala subhanahu wa ta'ala fi surat Yunus alaihi salatu wassalam, sebagaimana hal ini telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Yunus ayat yang ke-18, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Orang-orang musyrik jahiliyah itu mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang tidak akan menimpakan keburukan kepada mereka ataupun memberikan manfaat kepada mereka. Mereka beribadah kepada selain Allah sesuatu yang apabila tidak diibadahi maka akan menimpakan keburukan, apabila diibadahi maka akan memberikan kebaikan. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Dan mereka mengatakan bahwa sesembahan-sembahan kami ini, sembahan-sembahan kami selain Allah ini, mereka hanyalah para pensyafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanyalah orang-orang saleh yang akan menyampaikan hajat kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Faradallahu alaihim dzalik biqaulihi, maka Allah Subhanahu wa taala membantah pengakuan mereka ini, membantah maksud mereka ini dengan Allah mengatakan di lanjutan di surat Yunus itu ayat 18, qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Katakan wahai Rasul, apakah kalian akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak Dia ketahui di langit-langit maupun di bumi? Sesuatu itu hanya mengada-ada. Mereka sebagai para pensyafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini hanya mengada-ada. Itu tidak ada seperti itu. Allah Subhanahu wa taala bahkan tidak mengetahuinya ada seperti itu di langit maupun di bumi. Menunjukkan sangat-sangat tidak ada itu. Yang kalian omongkan itu fiksi, super fiksi itu. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Kemudian Allah memvonis perbuatan mereka itu adalah syirik. Dan Allah mensucikan dirinya dari perbuatan mereka. Maha suci Allah dari kesyirikan mereka. Dan mengangkat para pensyafaat di hadapan Allah. Kemudian mereka berdoa dan meminta kepada para pensyafaat itu agar menyampaikan kepada Allah. Fa'abana subhanahu annahu la ya'lamu fis samawati wala fil ard syafi'an indahu wal wajh alladhi yaqsiduhu al musyrikun. Maka Allah di sini singkap kepada mereka
bahwa Allah tidak mengetahui ada di langit, ada ataupun di bumi, pensyafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala seperti yang digambarkan, diinginkan oleh orang-orang musyrik itu. Ya. Yaitu ya, mereka berdoa kepada para pensyafaat, mereka berdoa kepada tokoh-tokoh yang mereka yakini sebagai pensyafaat itu, ya, menyampaikan hajatnya dan sebagainya. Kemudian para pensyafaat itu akan menyampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hajat mereka disampaikan kepada Allah, kemudian Allah akan mengabulkannya. Ya. Allah katakan, Allah tidak mengetahui ada seperti itu di langit ataupun di bumi. Wa ma la ya'lamullahu wujudahu la wujuda lahu. Dan sesuatu yang keberadaannya tidak Allah ketahui, maka berarti tidak ada wujudnya. Fiksi, superfiksi. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala karena yang namanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada sesuatu pun yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala fi surat Az-Zumar, dan Allah Subhanahu wa ta'ala ya di dalam surat Az-Zumar ayat yang pertama sampai yang kedua, Tanzilul kitabim minallah, tanzilul kitabim minallah al-azizil hakim. Inna anzalna ilaikal kitabil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahud-din. Ala lillahi ad-dinul khalis. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Az-Zumar sampai ayat yang ketiga. 1 sampai ayat yang ketiga. Al-Quran ini ya adalah Alkitab yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa lagi maha bijak. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Muhammad SAW Alkitab bil haq, membawa kebenaran. Fa'budillah, kebenaran yang pertama yang Allah sebut dalam Al-Quran itu adalah apa? Tauhid dan larangan syirik. Fa'budillah mukhlishan lahud-din. Ya. Maka beribadahlah engkau hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya dengan mengikhlaskan seluruh amal kepadanya. Ala lillahid dinul khalis. Ketahuilah. Ya. Agama yang benar itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila agama itu ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu tidak disebut dinul khalis. Tapi din syirik. Ya. Kebalikan dari dinul khalis, dinul syirik. Ya. Dinul khalis. Yang lillah itu yang dinul khalis. Fa'abana subhanahu ibadah Allah wahdah. Ya. Allah jelaskan di dalam ayat ini bahwa ibadah itu seluruhnya hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Nahu yajibu 'ala ibadi ikhlasuha lahu jalla wa ala. Bahwasanya wajib seluruh manusia mengikhlaskan seluruh ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Li'anna amrahu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ikhlasil ibadati lahu amrun jami'. Meskipun ayat ini, ya meskipun dalam ayat Az-Zumar ini secara khusus Allah memerintahkan kepada nabinya fa'budillah. Amr kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi perintah itu adalah berlaku untuk seluruh manusia agar mengikhlaskan seluruh ibadah hanya kepada Allah. Wa mana din huna huwal ibadah. Din yang dimaksud dalam ayat ini adalah ibadah, amal. Wal ibadah ya ta'atu Rasulullah SAW kama salaf. Dan ibadah itu pengertiannya adalah mentaati Allah dan mentaati Rasulullah SAW sebagaimana sudah kita baca di pertemuan sebelumnya. Yadkhulu fi ad-du'a wal istighatsah wal khauf wal raja wal zabah wal nazar. Termasuk di dalam ibadah kalau begitu berdoa, beristighatsah, ya berdoa ketika minta bantuan, minta keselamatan ketika apa? Menghadapi bencana dan kesulitan. Demikian pula takut dan berharap, ya, menyembelih korban, bernazar. Kami ada khusus salat, wassalam, sebagaimana salat, puasa dan selainnya dari semua ibadah masuk ke dalam bilangan ibadah. Emma amarahullahu bi rasul. Dari semua perkara yang Allah perintahkan dan Rasulnya perintahkan itu namanya ibadah. Suma qala jalla wa ala ba'da dzalik, kemudian Allah Subhanahu wa taala ya berfirman sesudah ayat yang kedua tadi, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a. Sedangkan orang-orang yang mengangkat sesembahan-sesembahan, pelindung-pelindung wali-wali selain Allah, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka berkata, kami tidaklah beribadah kepada para wali-wali ini melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Mereka anggap perbuatan mereka berdoa, istighatsah, beribadah
kepada para wali itu ibadah, merupakan amalan yang paling afdal, paling mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayaqulun ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Mereka mengatakan begitu. Kami tidak beribadah kepada para wali ini melainkan agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Faradallahu alaihim biqauli subhanahu, maka Allah membantah omongan mereka ini. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menghakimi, akan memutuskan di antara mereka perkara-perkara yang mereka perdebatkan, mereka perselisihkan. Ya, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Allah tidak akan memberikan hidayah, petunjuk ya kepada siapa saja yang dia itu pendusta lagi sangat kufur. Fa'allahu subhanahu fi hadhihi al-ayat al-karimah al-kuffar ma'abadul awliya min duni illa yuqarribuhum ila Allah zulfa. Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam ayat-ayat ini yang mulia ini bahwa namanya orang-orang kafir, mereka tidaklah beribadah kepada para wali, ya, tidaklah mereka beribadah kepada sembahan-sembahan mereka selain Allah, melainkan agar para wali dan sembahan-sembahan mereka selain Allah itu mendekatkan diri mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Hadza huwa maqsadul kuffar qadiman wa haditsan. Ya. Dan inilah dia ya tujuan ya keinginan alasan orang-orang kafir ya orang-orang musyrik tempo dulu maupun sekarang. Maka abtalallahu dzalik biqauli ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala telah membantah hal itu dengan Allah mengatakan innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sungguh Allah akan memutuskan di antara mereka perkara-perkara yang mereka perdebatkan, perselisihkan itu. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sungguh Allah tidak akan memberikan hidayah, petunjuk kepada siapa yang dusta dalam ya alasannya, kafar, kafir. Ya. Fa'Allah subhanahu ya kadzibahum fi za'nihim ana aliyatahum tuqarribuhum ila Allah zulfa. Maka Allah tegaskan di sini dalam ayat ini, Allah tegaskan bahwa mereka berdusta ya, mereka berdusta dalam prasangka mereka bahwa sembahan-sembahan yang mereka ibadah selain Allah itu akan mendekatkan mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Itu dusta. Wa kaffarhum bima sarrafu laha min al-ibadah. Dan Allah mengkafirkan mereka sebab ibadah yang mereka berikan kepada sembahan-sembahan mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa bidzalika yu'lam. Wa bidzalika ya'lamu kullu man lahu adna tamyizin 'ala al-kuffar al-awwalin innama kana kufrum bi ittikhadihim al-anbiya wal awliya wal asjar wa ahjar ghadzalik min makhluqat syufa'a bainahum wa bain Allah wa taqadu annahum ya yaqduna hawaijahum min duni iznihi subhanahu wa la ridahu. Ya. Kama tashfa'u al-wuzara indal muluk faqasuhu azza wa jalla al-muluk wa zu'ana. Ya. Dengan ini maka ya siapa saja yang bisa membedakan kebenaran dengan kebatilan, dia akan tahu ya bahwa orang-orang musyrik jahiliyah, kekafiran mereka tidak lain adalah sebab mengangkat para nabi, para wali ya atau pepohonan atau bebatuan dan atau makhluk-makhluk yang lain sebagai para pensyafaat antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakini bahwa para pemberi syafaat itu akan ya menyelesaikan hajat-hajat mereka, cita-cita mereka, keinginan mereka, mengabulkan keinginan mereka tanpa perintah dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun dan tanpa keridhaan dari Allah, persetujuan dari Allah Subhanahu wa taala. Layaknya ya para menteri yang menjadi mediator ya bagi rakyatnya untuk raja mereka. Artinya mereka menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan raja-raja mereka, dengan penguasa-penguasa mereka. Qalu kama annahu mannahu hadha ila al-malik waz-za'im yatashaffa ilayhi bi khawatihi wa wuzara'i fa kada nahnu nataqarrabu ila Allah bi ibadati anbiya'i wa awliya'ihi. Mereka seolah mengatakan apa? Seolah mereka mengatakan sebagaimana warga sipil ya apabila memiliki kebutuhan, keperluan untuk ya keperluan kepada penguasa, kepada raja mereka, kepada penguasa mereka, maka mereka ya melalui apa? Perantaraan ya para menteri dan orang-orang khusus ya, orang-orang khususnya raja
orang-orang khususnya penguasa, maka demikian juga kami mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepada para nabi dan para wali. Hadza min abtalil batil. Jelas ini merupakan kebatilan yang paling batil. Ya Allah subhanahu wa ta'ala wa la yuqas bi khalqi. Karena namanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada sesuatu pun yang sama, serupa dengannya, sebanding dengannya, sepadan dengannya. Wa la yuqas bi khalqi, namanya Allah Subhanahu wa taala tidak boleh. Ya, namanya Allah Subhanahu wa taala tidak boleh untuk disamakan, dikiaskan dengan ya makhluknya, dianalogikan dengan makhluknya. Wala yasawu ahadun indahu illa bi idzni fi syafa'ah. Dan ketahuilah ya, bahwa ya tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagi orang lain kecuali sesudah Allah perintahkan untuk memberi syafaat. Wala ya'zan illa li ahli tauhid. Dan Allah tidak akan memberikan perintah ya, syafaat kecuali untuk ahli tauhid. Allah Subhanahu wa taala kulli syai'in qadir. Meskipun Allah Subhanahu wa taala itu Maha mampu atas segala sesuatu, kulli syai'in alim. Allah itu Maha mengetahui atas segala sesuatu, wa arhamur rahimin. Dan Allah Subhanahu wa taala itu ya Maha luas rahmatnya. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Ya. Jadi kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang bahwa zikir-zikir dan wirid-wirid yang disebutkan dalam pertanyaan-pertanyaan itu adalah zikir-zikir wirid-wirid syirik akbar. Ya, syirik akbar, dan itu lebih parah daripada kesyirikan orang-orang jahiliyah. Lebih parah daripada kesyirikan orang-orang jahiliyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.